Hype raih rekor pendapatan tertinggi dalam sejarah K-pop. 9 tahun lalu, banyak penggemar K-pop yang belum pernah mendengar tentang Hype. Sekarang, agensi di balik BTS dan Tomorrow by Together memecahkan rekor dan menguasai industri musik Korea. Pada 22 Februari, Hype merilis laporan pendapatan kuartal keempat 2021, rekor pendapatan tahunan yang mencakup penjualan album, pendapatan iklan, pendapatan konser, dan banyak lagi. Tahun lalu, Hype melampaui 1 triliun won atau 12 triliun rupiah dalam pendapatan tahunannya yang mencakup konser tatap muka dan konser online. Ini adalah agensi musik Korea pertama dalam sejarah yang melakukannya. Banyak bisnis telah menerima pukulan finansial dari pandemi COVID-19, tapi penjualan Hype melonjak lebih tinggi dari sebelumnya. Penjualan konser tahun 2021 meningkat 980,5% dari tahun sebelumnya, menghasilkan 49,7 miliar won atau 599 miliar rupiah. Sebagian besar pendapatan itu, 49,7 miliar won, berasal dari kuartal keempat tahun 2021 saja, sebagian besar berkat konser BTS Permission to Dance on Stage di Los Angeles. Hype juga telah mengumumkan beberapa rencana menarik untuk tahun 2022. Hype berencana memasuki ruang NFT pada pertengahan tahun dan memperkenalkan game baru musim panas ini. Konser offline untuk BTS, Tomorrow by Together, dan ENHYPEN akan diadakan di dalam dan luar negeri. Hype mengumumkan rencana konser in-person Tomorrow by Together dan ENHYPEN dan tur dunia BTS. Artis Hype, BTS, Tomorrow by Together, dan ENHYPEN sedang mempersiapkan konser tatap muka yang akan datang. Menurut panggilan konferensi Hype IR untuk laporan kuartal keempat tahun 2021, ada rencana besar bagi para artis di tahun 2021 saat negara-negara mengendalikan pandemi. Baik Tomorrow by Together dan ENHYPEN akan mengadakan konser tatap muka pertama mereka sejak debut mereka, pasti akan membuat para penggemar bersemangat. Memimpin dengan Justin Bieber yang tur konsernya dimulai 18 Februari dengan total 105 pertunjukan di 28 negara hingga Maret 2023. Artis Hype lainnya merencanakan acara tatap muka secara proaktif mengadopsi format hibrida menggunakan kinerja online dan tatap muka. Ini kemungkinan akan meningkatkan keuntungan dan telah memfasilitasi komunikasi dengan baik di banyak penggemar, terutama Tomorrow by Together dan ENHYPEN akan mengadakan konser tatap muka pertama mereka sejak debut mereka untuk terhubung dengan lebih banyak penggemar, kata Hype. Big Hit Music telah secara resmi mengumumkan 3 konser langsung untuk BTS yang akan datang pada bulan Maret. Selain itu, mereka juga merencanakan tur dunia. Selain 3 konser yang dijadwalkan pada bulan Maret, BTS juga merencanakan konser tambahan di luar negeri. Kami akan membuat kamu diperbarui dengan rincian lebih lanjut segera, tulis Hype. Yang kedua, BTS bereksperimen dengan fitur Instagram dan inilah alasan ARMY menganggap itu lelucon. Ketika BTS membuat akun Instagram mereka sendiri, para anggota perlahan-lahan mencoba berbagai fitur. Para member telah memulai itu semua dan baik itu memposting gambar, memposting ulang story, atau bahkan menyedit teks. Baru-baru ini salah satu anggota yang membuat heboh setelah mencoba fitur baru sebelum menghapusnya dan itu tidak lain adalah V. Pada 22 Februari KST, ARMY terkejut ketika mereka mengklik story Instagram terbaru V untuk melihat teks "Tanya saya" di atas opsi Instagram untuk mengajukan pertanyaan. Kotak dalam cerita memungkinkan penggemar untuk mengetik pertanyaan mereka dan mengirimkannya ke V, dan itu pasti menyebabkan kekacauan ketika ARMY mencoba membayangkan sejumlah besar pertanyaan yang V dapatkan. Siapapun yang pernah mengunggah fungsi tersebut akan tahu bahwa mencoba menemukan pertanyaan yang diajukan dari pengikutmu tidak semudah mengklik beberapa tombol atau notifikasi yang muncul. Untuk benar-benar melihat pertanyaan yang diajukan pengikut, pengguna harus membuka story mereka dan menggesek ke atas sebelum menggulir tanggapan dengan menggesek kanan dan kiri. Tidak mengherankan, V juga tampaknya punya masalah dengan fungsi itu, membagikan video tampan yang memperbesar wajahnya dengan teks "di mana aku melihat pertanyaannya". Tapi ketika berbicara tentang story V dan Instagram, ARMY tahu mereka harus cepat menangkapnya karena dia punya kebiasaan menghapusnya. Sepertinya hal yang sama terjadi di sini ketika V menghapus story bertanya kurang dari 10 menit setelah dia mempostingnya. Dia kemudian kembali dengan video lain yang menampilkan seringai paling tampan di dunia dengan teks "Aku akan kembali setelah mempelajarinya". Yang berarti dia mungkin ingin melihat fungsinya dan tahu cara menggunakan dengan benar sebelum mendapatkan pertanyaan. Ketika video itu dibagikan, meskipun ARMY kesal karena mereka tidak dapat mengajukan pertanyaan, mereka tidak dapat melupakan betapa tampannya V. Secara khusus, frasa senyumnya menjadi tren di seluruh dunia setelah story itu diposting.
Tapi, ketika penggemar berpikir V telah memperlakukan mereka dengan cukup, dia lebih membingungkan mereka dengan berbagi storyline dengan polling menawarkan dua opsi, ya dan tidak, tapi tanpa konteks apapun. Seperti yang diharapkan, ARMY membanjiri jawaban ya, berharap itu akan mengarah pada sesuatu yang menarik. Tapi itu tidak dimaksudkan karena V kemudian menghapus semua story. Banyak yang berasumsi bahwa pertanyaan sebenarnya yang diajukan V adalah, haruskah aku menghapus semua storyku? Dan ketika ARMY menjawab ya, dia menyingkirkan semuanya. Awal bulan ini, V mengklarifikasi di Weverse kenapa dia menghapus semua postingan Instagramnya, dan itu mungkin membantu ARMY memahami kenapa dia melakukannya. Ini juga berarti bahwa ARMY sekarang selalu waspada untuk mengambil tangkapan layar kalau dia memutuskan untuk menghapusnya. V mengatakan, aku juga tidak ingin menghapusnya, tapi ketika aku memasuki bagian story, aku merasa ingin mengubah story lama menjadi sesuatu yang baru. Tidak ada yang baru untuk diunggah, jadi karena ada tombol hapus, aku menghapusnya, kata V. Semoga V dapat melihat beberapa pertanyaan dari ARMY. Mungkin dia akan memposting story lain seperti ini di masa depan. Yang ketiga, set Lego BTS Dynamite akan datang, ini semua yang kita ketahui. Apakah kamu suka Lego atau kamu suka BTS? Kedua dunia ini akan bertabrakan dengan cara terbaik. Setelah banyak pertimbangan, Dewan Peninjau Lego telah mengumumkan 5 kreasi penggemar akan diluncurkan sebagai produk Lego resmi. Selama 4 bulan terakhir, total 34 ide produk ditinjau, termasuk satu yang terinspirasi oleh video musik Dynamite BTS. Untuk antri mereka, Josh Bratz dan Jacob membuat ulang restoran dan karakter dari Dynamite. Lengkap dengan pakaian disco BTS, set Lego ini mencakup detail kecil seperti cover album BTS di jendela suite musik. Aku adalah penggemar berat BTS dan aku ingin menggabungkan kecintaanku pada musik mereka dengan hasratku untuk Lego, kata Jacob dalam sebuah wawancara dengan Lego. Model ini khususnya adalah rekreasi dari salah satu video musik terbaru mereka yang selalu menyemangati hariku. Josh Bratz di sisi lain melihat ceruk yang perlu diisi. Aku melihat kesuksesan video musik itu sendiri dan tahu ini adalah ruang yang perlu diisi dengan jajaran ide. Dengan basis penggemar yang berdedikasi, video musik BTS Dynamite yang sangat ikonik, aku bekerja sama dengan temanku untuk menjadikan yang terbaik dan jelas dari jumlah dukungan yang gila, aku akan mengatakan kami melakukan pekerjaan dengan baik, kata Josh Bratz. Impian duo dinamis ini menjadi kenyataan, tapi itu tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan ARMY. Lego belum menentukan kapan set Dynamite akan dijual, tapi pasti akan terjual habis. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.